sampai wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Ada enggak bab wudu? Hadis kedua kalau enggak salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a ala tuhrin, barang siapa yang berwudu di atas keadaan bersuci, artinya dia masih punya wudu, tapi dia wudu lagi, kutiba lahu asyru hasanatin, maka ditulis lahu baginya 10 kebaikan. Tuh, nih di sini dijelasin nih, ai jaddada wudu'ahu, yakni memperbaharui akan wudunya, wa huwa ala tuhril wudu'i, dan ia di atas keadaan mempunyai alladzi shalla bihi fardhan aw naflan, yang ia salat dengan wudu itu baik salat fardu atau salat sunnah. Fa illam yusalli bil wudu'i, maka jika ia tidak salat dengan wudu itu, al-awwal yang pertama, salat tamma, salat apa saja, fala yustahabbu tajdidul wudu'i, maka enggak disunnahkan untuk memperbaharui wudu. Jadi ini kita maghrib nih masih punya wudu misalnya, kan kita belum salat isya ya. Tapi tadi maghrib ini wudu maghrib kita udah pakai salat maghrib, kita udah pakai salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Nah, itu kalau kita wudu lagi, maka kita dapat pahala. Ya, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu, asyru hasanatin, 10 kebaikan. Gitu. Tapi kadang-kadang orang males. Ada saran gua belum batal gitu ya. Ya. Padahal kalau dia wudu lagi, namanya dia memperbaharui wudu dan dia dapat 10 kebaikan. Tapi dengan catatan, wudu yang dia pakai maghrib itu udah dipakai untuk sholat maghrib atau sholat sun. Kalau dia pakai wudu, udah wudu tapi belum dipakai sholat sunnah atau sholat fardu, maka fala yustahabbu, maka tidak disunnahkan. Ya, ya. Gimana? Ya kalau pahala buat di akhirat. Kan kalau di dunia ini darul amal bila jaza. Ya, tempatnya beramal tanpa balasan. Nah, kalau di akhirat darul jaza bilal amal. Tempat balasan tanpa beramal lagi. Kalau amal setiap kita kerjakan dibalas di dunia repot. Misal salat jenazah, kata Nabi, orang yang salat jenazah falahu qiratun, dapat pahala sebesar gunung. Kalau yang salatnya 40 orang, satu gunung aja condet, muat enggak? Hah? Muat enggak? Enggak muat, yang salat 40. Ya, lah bingung naroknya. Ya. Makanya pahala itu dikasihnya ntar di akhirat. Maka dunia ini darul amal bila jaza, tempat beramal tanpa balas. Ntar kalau di sono darul jaza bila amal, udah tempatnya balasan tanpa beramal lagi, udah. Ya. Biarin kalau sekarang sih kita capek-capek dikit, lawan-lawanin subuh, emang lagi hujan aja asal subuh. Bela-belain datang ke musola. Sebab saudara, orang yang datang ke musola, ke masjid di waktu subuh dalam keadaan hujan, itu musyakotnya kan lebih berat. Sampai ada cerita, ada orang ketika dia mau sholat subuh zaman dahulu, itu kan belum ada lampu di tiang listrik, belum terang benderang kayak sekarang. Paling dia ada senter yang pakai baterai tuh. Ya, senter apa tuh yang baterainya gede-gede banget. Ya, buat ronda. Itu pun baterainya habis. Dia keluar rumah mau sholat subuh, dia jatuh. Jatuhnya malah dibecekan lagi. Tuh kain sama baju kokoknya kotor, dia ganti lagi.
Jalan lagi, jatuh lagi di tempat yang sama. Dia ganti lagi. Begitu udah 2 kali ganti, ganti baju kokok kain yang ketiga dia mau jalan lagi, ada makhluk berupa manusia yang mengatakan kepada ini orang yang mau sholat subuh, sini bareng sama anak anterin ente, biar ente nggak jatuh lagi. Begitu dianterin sampai masjid, ini orang yang dianterin masuk ke masjid, dia pulang. Kata yang dianterin, kok ente kagak sholat, cuman nganterin ana doang ke masjid? Ana syaitan, katanya. Saya ini setan. Lah, ngapa lu anterin gua kalau lu setan? Gua nggak kepengen ya lu dapat pahala lebih banyak. Ketika lu mau sholat subuh dalam keadaan gerimis hujan, jatuh dibecekan, jatuh yang pertama Allah ampunin, lu punya dosa, kata setan. Lu jatuh lagi di tempat becekan yang kedua, keluarga lu diampunin. Kalau lu sampai jatuh lagi di tempat yang sama yang ketiga kali, satu kampung diampunin. Gua kagak kepengen, mendingan lu aja gua anterin tuh. Ya. Setan aja sampai begitu sudah. Ya, berhitung. Enak banget. Mendingan lu satu orang yang diampunin sama keluarga lu daripada semuanya diampunin. Tuh setan tuh, ya. Itu baru tibang mau jalan sholat subuhnya. Makanya boleh jadi kalau ada hadis rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala. Itu 2 rakaat sebelum subuhnya. Bagaimana dengan sholat subuhnya, saudara? Ya, makanya Tuhan tahu, karena Tuhan yang nyiptain kita, Tuhan nggak kasih banyak-banyak. Biar kata kita kebangetan rajin kali. Gila rajin banget, gue sih orang-orang sholat subuh 2, gue 4. Lah kagak diterima. Biar kata lo rajin banget juga. Ya Tuhan tahu nyiptain kita emang subuh waktu enak tidur. Jangan banyak-banyak, 2 aja udah. Ya. Ya sempat tempo hari pernah kejadian juga manusia begitu, saudara. Dia pulang mabuk malam minggu, pengen sholat subuh, tapi dalam keadaan setengah sadar. Begitu sampai di masjid, ditanya, Pak Haji, lu mau ngapain? Mau sholat subuh, Pak Haji. Mabuk lu ya? Kagak, Pak Haji. Itu namanya mata lu biar banget? Enggak, Pak Haji. Kalau nggak mabuk, gua tanya lu, subuh berapa rakaat? Subuh 4, Pak Haji. Tuh, gua kata lu mabuk, subuh 4. Dari dulu juga subuh 2. Pulang. Jangan di sini. Pulang, saudara. Di tengah perjalanan ketemu temennya yang kagak mabuk, yang pengen niat sholat subuh tapi nggak punya ilmunya. Ditanya, lah kalau pulang udah sampai masjid? Tuh Pak Haji gue disuruh pulang. Emang apa? Gue ditanya apaan? Sholat subuh berapa rakaat? Lu jawab berapa? Lah gue jawab 4. Ya pantes lu disuruh pulang 4. Emang berapa sholat subuh? 2. Wah, gue yang 4 disuruh pulang. Apalagi lu yang 2. Emang 2 sama 4 banyakan mana? Dia. Itu orang yang karena goblok juga nggak mengerti sholat subuh, dia pulang aja. Jadi nggak sholat subuh sudah. Tuh, ya. Dia kata 2 sama 4 sama 2 banyakan mana? Dia bilang, gua yang 4 disuruh pulang, apalagi lu yang 2. Ya, ini makanya saudara perlunya kita ngaji. Ya, jadi kalau kita nggak ngaji, kita nggak ngerti. Ya, di dalam sholat sunnah subuh itu ada surah yang dianjurkan, man qara'a alam wa alam. Siapa orang yang membaca surah alam wa alam, maksudnya alam nasyrah amma alam taroh. Niatnya ada banyak. Dalam kitab Nihayatul Zain kalau nggak salah ada 8. Boleh niatnya usolli sunnatas subhi rakaataini boleh. Usolli sunnatal fajri boleh. Usolli sunnatal ghada boleh. Habis rakaat pertama bacanya alam nasyrah. Habis rakaat kedua, habis Fatihah bacanya alam. Tapi para guru-guru kita waktu kita ngaji disuruhnya 1 rakaat 2 surahnya. Habis Fatihah, alam nasyrah, amma qul ya ayyuhal. Rakaat kedua habis Fatihah, alam taro, amma qul huwallahu ahad. Itu katanya man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa orang yang baca surah alam nasyrah amma alam taro, maka hari itu dia nggak akan tertimpa musibah. Ya. Ini diamalin saudara kalau bisa. Makanya
bangun subuhnya kalau bisa sebelum waktu subuh, ya. Kalau di daerah tuh pernah kita ngelihat lebih bagus lagi tuh, ya, yang baca Quran bukan kaset orang. 15 menit sebelum masuk waktu subuh, atau dia baca terhim. Salatu wassalamu alaik. Itu kan yang disetelin kaset bukan orang. Kalau nggak biasa suaranya nggak enak, baca Quran aja dah. Ya, tinggal 5 menit istighfar dah. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Subuh-subuh tuh, ya, hujan gericik aja. Ya, anak muda yang baca istighfar begitu enak kita dengerin. Ya, Bang Dila lagi nyeduh kopi kelenteng. Ya, nungguin masuk azan. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Kena sama suasana subuhnya. Jangan subuh-subuh salatullah salamullah, nggak kena. Iya, waktunya. Ya, itu asar boleh begitu. Kalau jam 12 jangan pakai selawatan dah. Ya, bukan ngapa-ngapa, orang pada pengen habis azan udah, ya, lagi uang-uang. Dan kalau bisa saudara, kalau kita sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, itu jangan pakai wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dibacanya cuman maghrib sama subuh. Maghrib 10, subuh 10. Tuh begitu. Ini kalau misalnya kiblat madhab, mana kiblat? Contoh katakan madhab sini dah. Ini imam nih. Begitu selesai nanti sholat, habis Allahumma anta salam, dia boleh muter 90 derajat. Berarti madhab samping nih. Kalau Imam Ghazali 180 berhadapan. Gitu. Kalau saya lebih cocok sama yang begini aja nih. Biar orang yang pada kagak wiridan depan gue, dia mau bangun dia kagak enak, ya Ustaz berhadapan lah. Dia rasa loh. Ya, orang kadang kalau nggak dibiasain pada mau kabur aja. Ya, mantaroka wirda bahwa kirdun, orang yang kagak wiridan monyet. Orang tua kita dulu tuh galak kalau misalnya lagi wiridan pakai kabur. Lu udah kayak monyet lo begitu. Ya. Cuman nggak dikeluarin mahfuzatnya saja. Ya, jadi ada yang ngadep mari boleh. Kalau saya biasa ngadepin aja udah. Biar dia mau bangun dia kagak. Biar dia ngikutin dia sampai doa gitu. Dan kalau bisa jangan kagak baca ayat kursi habis sholat. Bab kata Nabi, man qara'a ayatal kursi. Siapa orang yang baca ayat kursi inda kulli sholatin maktubatin, di setiap sholat yang 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang dapat mencegahnya masuk surga illal mauta, kecuali kematian. Saudara, nanti pulang sholat isya, habis istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, baca wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu rahmanur rahim, Allahu la ilaha illahu wal hayyul. Baca ayat kursi, belum sampai subuh mati surga. Ntar subuh, wiridan baca lagi ayat kursi, belum sampai zuhur, mati surga. Habis zuhur baca wiridan ayat kursi, belum sampai asar, surga. Jadi ayat kursi jangan ditinggal, ya. Kalau surah dalam salat mah semuanya sunnah. Ya, kalau yang paling abdul sih kalau kita sholat sendiri yang paling panjang. Sebab kalau kita sholat sendiri, ya, bacaan kita semakin panjang. Kata dalam satu keterangan, man qara'al Qur'ana, siapa orang yang baca Quran wa huwa qa'imun fi sholati, dan ia dalam keadaan berdiri di dalam sholatnya, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin, maka baginya setiap huruf 100 kebaikan. Tuh. Nanti kali mau dicoba habis subuh, rakaat pertama habis Fatihah waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tapi sholatnya boleh nggak?
Boleh, cuman laki kita paling tumben nih. Ada apa ini? Rakaat pertama baca? Boleh nggak? Boleh kalau sholat kalau berjamaah. Tuh yang belakang pakai sorban bisa dibanting sorban sambil geledek nih imam. Ya, mau berangkat kerja belum sarapan baca Yasin rakaat pertama. Nggak taunya di prank sama imamnya. Yasin, Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Makmumnya udah suuzon, ya. Jadi kalau yang ditanya yang paling bagus apa? Yang paling panjang bacaan kalau lagi sholat atau berdua sama istri atau berjamaah dengan keluar. Tapi kalau sholat berjamaah, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kita sholat mengimami berjamaah, jangan panjang-panjang, ringanin. Karena di belakang kita ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Orang yang sakit ringan aja, lagi pilek, rukunya panjang banget, dia tarik lagi tuh. Ngebet, ya enggak? Ngebet enggak? Ngebet. Saya dan imam rukunya panjang banget. Ya. Ngebet. Ada orang punya hajat, udah janjian, ya. Tuh motor udah dipasarin, kata yang beli, ini Pak, saya transfernya habis maghrib apa habis isya, terserah Bapak dah. Handphone bunyi aja. Imam bacaan suaranya panjang banget, gua agak angkat apa dia yang telepon. Ya kan ya orang punya hajat tuh, jadi bimbang. Ada orang tua, diri juga udah godek, baca surahnya panjang. Jadi jangan kalau sholat berjamaah, apalagi maghrib waktunya sempit. Udah kalau maghrib mah kuliah kulhu, udah gacoannya begitu. Kalau maghrib sih kuliah kulhu, ya. Dan kalau bisa juga sholawatnya jangan panjang-panjang. Ya, maghrib itu waktunya sempit. Ini kadang-kadang nih banyak kasus di Masjid Al-Amin, ya, karena pinggir jalan kita datang belakangan pakai sorban, diri depan pintu. Tujuan kita nggak mau sholat sunnah. Biar apa? Biar yang selawatan buru-buru kok datang. Orang pakai motor mampir sholat sunnah deket imam. Yang selawatan Allahumma sholli wa dia selesai datang lagi, dua lagi. Allahumma sholli. Jam makin jalan nggak tuh? Makin gelap nggak tuh? Jadi jangan saudara, kalau misalnya maghrib itu kita udah nggak kedapetan sholat qobliyah, ntar kita gabung rapel bisa, ya. Udah sholatnya malah di tengah-tengah, ya. Yang terakhir saudara, man azana bahwa yuqimu, siapa yang azan dia yang qomat. Ini di masjid kita, di musola kita yang azan siapa yang qomat? Masih ada saudara begitu, makruh. Jadi kalau heru yang azan yang qomat, heru, kecuali heru berhalangan. Begitu selesai azan, dia sholat qobliyah, perutnya mules. Dia ke belakang nemuin dilah, perut gua mules nih. Ntar lu yang qomat ya, nih gua kasih di 200.000. Boleh nggak begitu? Udah boleh, berarti udah dapat mandat, ya, qomat dadilah, ya, kata dilah, boleh tiap hari begini nggak Pak? Nggak boleh kalau nggak dapat izin dari yang azan. Jadi yang azan dia yang qomat. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Gimana? Nggak taunya dia baca surah As-Sajadah. Jadi jangan menimbulkan permasalahan. Kalau kata Habib Abdurrahman Segaf, jangan suka lewat di tempat yang sepi, dia bilang begitu. Emang apa ya Habib? Bab kalau lewat tempat yang sepi biasanya banyak gondoruo, banyak kuntilanak, gitu. Artinya apa? Jangan kita suka bawa yang cuma kita doang yang tahu, orang lain agak. Jadi akhirnya jadi timbul keributan. Ya kalau bisa bawa yang gimana? Ya iya, cuma kan cuman jadi timbul keributan. Jadi dalam agama itu jangan bikin sesuatu yang jadi rame gitu, ya. Jadi kita buat yang apa? Yang orang lain yang biasa aja. Sebab nanti akan timbul banyak pertanyaan biasanya, ya. Hal-hal yang kayak begitu. Kalau kecuali jamaahnya sudah diajarin, udah paham, dan memang rutin lagi setiap Jumat dibawa surah
sajadah. Silakan saja, ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan pada pengajian kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan bentar lagi mau masuk bulan Maulid. Biar Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Pasang niat kita yang baik ketika kita hadir di mana perayaan Maulid, sehingga mudah-mudahan setiap kita hadir di perayaan Maulid, Nabi senang, Nabi redha, Nabi girang, dan mudah-mudahan hajat kita Allah kabulkan. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi, zaina bil hilmi, akrimna bit taqwa, jamilna bil afiyah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.